Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 5 Juni 2023. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita mengawali dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Allah kita yang hidup. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lagi, mari saya mengajak kita semua untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun membimbing kami. Kami rindu dan haus akan firman-Mu. Penuhi kami Bapa, urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur Bapa, kami persiapkan hati kami sebagai bejana untuk Tuhan bentuk. Kami percaya setiap kami yang mendengar akan diberkati. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang berjudul Hati yang dipenuhi oleh Roh. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeskiel 22 ayat 14 sampai dengan 20. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak semua untuk dapat membaca Alkitab kita. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu dengan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar bagaimana Nabi Yeskiel menyampaikan janji tentang pembaharuan kepada umat Israel yang berada di pembuangan. Pembaharuan yang dimaksud adalah tentang pemulihan hubungan antara umat dengan Tuhan. Yang sebelumnya umat memiliki hati yang keras, yang artinya selama mereka telah menyimpang dari perjanjian yang telah diikat dengan Tuhan, dan mereka tidak mau mengikuti segala ketetapan Tuhan. Nah saudaraku, akhirnya Tuhan pun membiarkan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Namun, kini Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan hati yang lain, yakni
hati yang taat. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan roh yang baru di dalam batin mereka. Saudara-saudaraku, dengan hati yang dipenuhi roh Allah, maka hati mereka akan selalu taat kepada perintah Allah dan tidak terbagi-bagi seperti yang mereka lakukan dahulu, yakni kepada dewa-dewa lain. Hati yang baru akan dipenuhi roh dan akan memampukan mereka hidup menurut segala peraturan-peraturan Allah dengan setia dan akan menjadikan mereka sebagai umat Allah. Saudaraku, demikian juga dengan hati kita. Apa yang menjadi isi hati kita akan menentukan karakter ataupun tindakan kita. Ketika hati kita dipenuhi dosa, kita akan memiliki pikiran atau tindakan yang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, hati yang dipenuhi oleh dosa timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Hati yang demikian tidak disukai oleh Allah. Maka kita harus menggantikannya dengan memiliki hati yang dipenuhi dengan roh Allah untuk melawan hati yang dipenuhi dengan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, maka kita harus menyerahkan diri kita melalui doa-doa kepada Allah dengan penuh kuasa, sehingga Allah akan memberikan hati yang baru dan taat kepada perintah-Nya. Saudara-saudaraku, hati yang lain dan roh yang baru yang Tuhan janjikan kepada umat saat dalam pembuangan, karena hati yang dan roh yang lama tercemar, sehingga hati mereka menjadi keras dan tidak taat. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan roh dan hati yang baru. Dengan roh dan hati yang baru, maka kita dapat menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Dan kita kembali menjadi umat Allah. Allah kembali memperbaharui janjinya kepada kita sebagai umat-Nya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang terus menjaga, memelihara hidup kami. Ini kami Bapa, penuhi kami terus dengan hati yang baru, dan kami percaya Roh Kudus yang memperbaharui hati kami, dan kami mau menjaganya agar hidup benar dan kudus, dan kami mau tetap setia dan taat kepadamu. Ajar kami terus Bapa, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diberkati dengan pekerjaan yang terbaik, keluarga yang terbaik, aktivitas rutinitas yang kami lakukan menghasilkan buah yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.